Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Banyak di antara kita umat Islam ini yang belum atau tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham apa yang ia baca di dalam sholat. Banyak sekali. Tapi di antara mereka itu banyak sekali yang justru mereka itu rajin melaksanakan sholat. Justru mereka itu mendapatkan kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Dibanding dengan orang-orang yang paham dan mengerti arti sholat, arti bacaan sholat, tapi banyak di antara mereka justru malah tidak bisa sholat, tidak rajin sholat, tidak mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Banyak di antara kita ini yang tidak mengerti artinya Quran, tidak mengerti tafsir Quran, tidak mengerti terjemah Quran, tapi mereka rajin baca Quran. Banyak yang paham terjemahan Quran, malah tafsir Quran, ya tidak dikasih kemampuan untuk membaca Al-Quran. Banyak di antara kita yang tidak mengerti itu apa itu artinya doa-doa itu enggak. Tapi begitu berdoa mereka sambil menangis berdoa. Khusyuk mereka berdoa. Mereka baca Quran aja, mendengarkan bacaan Quran aja menangis. Bergetar hatinya, bertambah imannya. Ini ternyata ada beda. Ada beda. Bapak dan rahimakumullah, jangan sekali-kali, ulangi lagi, jangan sekali-kali mengatakan tidak ada artinya kalau kita sholat tapi tidak mengerti bacaan sholat. Jangan kita mengatakan tidak ada artinya membaca Al-Quran kalau kita tidak paham dan tidak mengerti arti Al-Quran. Jangan kita mengatakan tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau kita berdoa kemudian kita tidak paham dan tidak mengerti apa yang kita baca doa. Saya sedang mengkaji fikih ibadah, Pak, ya. Memang dalam ibadah itu tentu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paham dengan tidak paham pasti berbeda. Yang mengerti dengan tidak mengerti pasti berbeda. Tapi nanti jangan sampai nanti logika kita ini melahirkan liberal. Allah kan tahu, Allah kan mengerti bahasa manusia. Jangankan bahasa yang diucapkan, bahasa hati saja Allah tahu. Kenapa sholat kita ini harus pakai bahasa Arab terus? Yang orang-orang awam kebanyakan tidak tahu dan tidak mengerti. Sholat saja kita dengan bahasa kita sendiri. Toh Allah tahu dan mengerti apa yang kita baca. Nah, padahalnya kan berantakan semuanya kalau begitu nanti. Berantakan semua kalau sudah begitu. Hadirimakumullah, masalah kita sekarang ini masih dalam sekitar sholat. Dan bahasan kita baru kepada orang yang sholat itu harus tahu masuknya waktu sholat. Jadi orang ini harus tahu tentang waktunya sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih waktu-waktu sholat untuk umat ini itu adalah berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai sholatnya para nabi terdahulu. Ini kalau tidak salah sudah saya bahas. Kita sekarang ini meneruskan bahasan mengenai
sholat subuh. Sholat subuh itu adalah sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi. Nah, ingat? Nabi Adam. Oh, kan ada aja yang nyangkut, ada aja pasti ya. Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, sejak Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kemudian Nabi Adam sampai ke bumi ini, bisa dibayangkan bagaimana khusyuknya, takutnya, khaufnya Nabi Adam alaihissalam ketika melaksanakan sholat. Di surga yang penuh dengan kenikmatan, beliau disatukan dengan istri tercinta Sayyidah Hawa. Begitu turun ke dunia ini, yang beliau belum kenal dunia, kemudian istrinya juga dipisah, kehidupan yang belum dia tahu, yang belum dikenal, sangat-sangat jauh berbeda dengan keadaan surga. Datang ke sini pada waktu subuh. Nah, bayangkan nih, awal daripada apa yang akan ia lakukan dalam kehidupan dunia ini, ia awali dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat subuh. Ini sholat khusyuknya Nabi Adam alaihissalam, ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sholat subuh bagi umat Nabi kita ini. Nah, hadirin rahimakumullah, secara umum waktu-waktu yang ada di dalam dunia ini, siang ataupun malam, nah di antara waktu yang Allah pilih, 5 waktu adalah waktu yang harus kita lakukan untuk melaksanakan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Baik, sekarang kita sudah masuk atau bahasan agak detil sedikit mengenai waktu subuh. Hadirin rahimakumullah, waktu subuh atau sholat subuh itu disebut satu sholat subuh. Yang kedua adalah sholat fajar. Kalau di Mekah, di Madinah itu tidak ada sholat subuh. Yang ada adalah sholat fajar. Makanya jadwalnya itu disebutnya sholat fajar. Kemudian juga ada lagi Nabi menyebutnya dengan sholat godat namanya. Sholat godat, sholat awal pagi lah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sholat bardain, disebutnya sholat bardain, sholat yang mungkin sholat yang dingin mungkin ya, disebut sholat yang dingin. Baik, ada lagi sholat disebut sholat qoblat tulu, sholat qoblat tulu isyams. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yalijan nar, yalijan naro man shalla qabla tulu isyamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang sholat sebelum tulu syams, sebelum terbit matahari, dan orang yang sholat sebelum terbenam matahari. Sholat apa yang namanya kira-kira? Sholat asar. Sholat sebelum terbenam. Kalau waktu-waktu yang berkenaan di sholat di siang hari itu menggunakan matahari, ya, menggunakan matahari. Kalau hitungan berdasarkan penanggalan, maka itu berdasarkan bulan, namanya hilal. Nabi juga bersabda, man sholla bardain dakhulal jannah. Siapa orang yang sholat bardain, yaitu sholat subuh yang dingin ini, bardain, ini masuk surga. Yang satu sholat, siapa yang sholat
sebelum terbit matahari ia akan selamat dari neraka. Ini yang satu lagi dalilnya hadisnya itu, siapa yang sholat subuh, langsung subuh lah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga ini. Ini kalau hari ini kita sholat subuh nih, terus meninggal, masuk surga. Jangan diartikan begini, kalau kita seumur kita 70 tahun, sholat subuhnya cuma sekali. jangan begitu mengartikannya, jangan begitu. Ya, jangan begitu, bahaya nanti, bahaya kalau begitu. Ya bahaya, nanti nggak sholat nantinya, itu maksudnya orang yang tidak sholat. Bapak rahimakumullah, ya kan masuk surga ini kan ada yang kelasnya itu ada yang VIP Pak ya. Nah, ya ada yang reguler Pak. Iya, artinya masuk surga itu ada yang langsung masuk surga, langsung tidak dihisab dulu. Ada yang masuk surga itu, ada yang masuk surga itu melalui neraka dulu, mampir dulu. Nah, yang pertama itu tentunya ini penunjang amal-amal yang lainnya itu tidak ada yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, atau dosa-dosa yang menyebabkan masuk neraka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini tidak bertentangan. Yang satu menyatakan orang yang sholat subuh tidak akan masuk neraka, yang satu mengatakan orang yang sholat subuh pasti masuk surga. Aduh, ini kan luar biasa ini. Ini ada hal yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, man shallal isya fi jama'atin kana ka qiyamin nisfi lailatin. Ini ajib nih ya. Siapa orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka ia akan dapat pahala seperti pahala tahajud setengah malam. Dan barang siapa waman sholal fajr, nah ini surat istilahnya sholat fajar. Kalau tadi sholat bardain, kemudian sebelumnya adalah sholat qabla tulu'i syams. Penamaannya itu beda-beda. Intinya kata ulama ini sholat subuh. Siapa orang yang sholat fajar fi jama'atin, dalam berjamaah atau dengan berjamaah, kana kaqiyami lailatin, maka ia seperti sholat semalaman. Bapak kalau sholat subuh berapa menit? Tadi sholat subuh cuma 5 menit. Itu panjang bacaannya, panjang kunutnya, 5 menit. Cuma 5 menit. Sementara kalau satu malam itu berapa menit? 1 jam 40 menit, 60 menit. Katakan satu malam itu 12 jam. Berarti 12 jam kali 60 itu 720 menit. 720 menit. Coba Bapak kira-kira kalau 720 menit itu berapa kelipatan? Ulangi lagi, berapa kelipatan? Karena memang dalam kita ini, umat kita ini Bapak begini Pak, kan umat terdahulu itu kan panjang-panjang usianya, ribuan tahun Pak. Ya Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun. Kayak apa? Badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Nabi Adam kata Nabi itu tingginya itu 60 hasta. Satu hastanya 60 cm, 50 cm berarti 30 meter. Nabi Adam 30 meter. Lebarnya 7 meter setengah. 7 hasta setengah. Berarti berapa kira-kira? Ya 3,5 meter. 3,5 meter. Waduh, luar biasa Pak ini Pak.
Ya umatnya juga sama Pak, umatnya tinggi-tinggi badannya, panjang-panjang usianya. Nabi pernah mengadu, ya Allah, ya Rabbi, inna ummati aqsara umra. Umatku ini pendek-pendek umurnya, kecil-kecil badannya, malas-malas ibadahnya, nyenyak-nyenyak tidurnya, banyak-banyak makannya. Udah sudah. Banyak ngantuk. Iya. Luar biasa ini umat ini. Tetapi karena Rasulnya adalah Rasul yang paling mulia di antara para nabi dan para Rasul, maka umatnya pun umat yang paling baik. Amin. Maka kualitas ibadahnya pun paling bagus. Haji bener ini. Walaupun usianya pendek, usianya baina sittina wa sab'ina sana, antara 60-70 saja umat ini, tapi ibadahnya bisa lebih daripada usianya. Bayangin nih, kalau sholat subuhnya berjamaah itu 27 kali lipat. 27 kali lipat. Ini kalau kelipatan umur, kita ini 60 tahun berarti 60 kali 27. Ya seperti itu yang hebatnya. Kalau sholatnya pakai siwak, nah, pakai siwak. Ini pakai siwak ini. Sederhana sekali, 70 kali lipat. 70 kali lipat. Ini kayak apa kelipatannya ini? Ini memang kita harus berusaha ini. Allah Karim. Berjamaah sekarang. Nah sekarang kalau sholat subuhnya berjamaah, itu kelipatannya berarti 720 kali lipat. Bagaimana kalau sholatnya di Mekah? Ya Allah, kali 100.000 kali lebih hebat lagi. Ya Allah, ini kan umat luar biasa ini. Bagaimana kalau sholatnya itu di malam Lailatul Qadar? Yang satu malamnya itu lebih hebat daripada 83 tahun 4 bulan. Ini mah bener kan umat luar biasa ini. Ini kalau sampai ini kita ini nggak memanfaatkan, tidak memanfaatkan, Allahu Akbar walillahillah. Ini sholat subuh ini. Rasul menyatakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih hebat, lebih utama, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Coba Pak Ishak, coba kumpulin ini sekarang, coba cari dana Pak Ishak. Dapat 5 juta aja. Dapat 5 juta aja. Kita umumkan ya. 5 juta nih. Besok orang yang datang jam 4 ke masjid ini dan ikut sholat berjamaah subuh, masuknya hafal Pancasila. Ini kita umumkan gitu. Akan dapat 5 juta. Ini kira-kira. Bapak ngapal Pancasilanya kira-kira? Pasti ngapal Pancasila. Pasti dihafal Pancasila itu. Bapak pasang alarm nggak kira-kira? Buat bangun jam 4. Kayak baru 5 juta itu. Bagaimana kalau dengan dunia dan seisinya? Ya Allah. Bagaimana kalau dengan seisinya? Jadi siapa sebenarnya yang pintar itu? Apa orang yang meraih dunia 1 miliar setiap hari tapi meninggalkan sholat subuh? Dengan orang yang betul-betul dia berjuang melakukan sholat subuh berjamaah. Makanya bapak-bapak orang yang umroh itu kalau dia harus mengorbankan uang misalkan 30 sampai 50 juta sampai jual mobil, jual tanah sekalipun, orang pinter itu Pak. Orang pinter. Kalau yang ngomongnya itu adalah yang ngajar fikih ibadah, ya kan? Ya kalau yang ngomongnya ahli ekonomi lain mungkin Pak, ya kan? Dibilangnya ayo mendingan pakai modal begitu. Ya Allah, Bapak ini kalau Bapak punya kesempatan sampai 100.000 kali 27 saja,
Kalau kita satu hari itu 5 kali sholat saja, itu sudah 37.000 tahun beribadah kepada Allah. Belum dikalikan siwak. Ya Rabbana ya Karim. Belum dikalikan jumlah orang yang sholatnya. Ini masjid ini bagusnya, lebih bagusnya ini tergantung berapa jamaahnya. Kalau jamaahnya misalkan di sana 1 juta jamaahnya, 1 juta kali lebih hebat dibandingkan dengan masjid yang lain. Ya Rabbana ya Karim, ini kan luar biasa ya Allah. Baik. Kemudian Rasul menyatakan lagi, man sholla sholata subhi. Ini sholat subuh disebut ini. Man sholla sholata subhi, siapa orang yang sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka ia dapat jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu min zimmati bi syai'in fa innahu man yatlubhu min zimmati bi syai'in yudrikhu summa yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Hati-hati nih. Ini siapa yang sholat subuh Allah kasih kartu. Dikasih kartu, ada kartu sehat, ada kartu prakerja, ada kartu pintar. Dikasih zimah, dikasih jaminan Allah nih, dikasih kartu nih. Kartu apa aja nih? Kata Nabi, jangan sampai Allah mengambil kartu itu. Karena kalau kamu tidak punya kartu nih, nyungsep di neraka. Kira-kira gitu. Abi pernah diundang ceramah di Freeport. Di Freeport tuh. Di bandara ini kan kita naik chopper ke sananya, naik helikopter. Dikasih lekat nih. Ini katanya Ustadz, ibarat nyawa Ustadz ini, kartu ini. Nah, dikasih kartunya, kasih kartu. Saya belum paham tuh ketika itu. Ini kunci rumah di sini adanya. Mau makan juga ini di sini. Kemudian mau masuk WC pun di sana ini. Kalau mau ceramah kemana-mana ini juga. Kalau mau naik helikopter ini itunya di sini juga. Sudah terdaftar semuanya. Oh iya. Nah, kayak begitu kira-kira. Oh bener aja. Ini Ustadz rumahnya. Saya kan nggak tahu lagi. Kuncinya ada. Itu kuncinya itu, kartu itu. Wah, udah kayak kartu kunci itu. Masya Allah. Oh ini maksudnya mungkin. Nah, Ustaz makannya nanti boleh di sini, boleh di sana. Ini kartu Ustaz ini cuma 2. Karena kalau ini nggak boleh nih. Di sini nih banyak tidak halal lah gitu. Nah, waduh, ajib juga ya. Ajib juga. Sudah, kita mau masuk kantor. Ceramah di kantor sana misalkan. Kita naik helikopter tuh, naik sana lagi. Itu Bapak mau masuk kantornya saja itu. Itu kartu itu. Oh ini yang disebut dengan zimah nih. Pak, nanti kalau kita sholat subuh, itu kita punya kartu itu. Di surga nanti kita bebas kita nanti. Tapi kalau tidak punya kartu, waduh. Jangan-jangan nanti kita masuk surga juga nggak bisa dipakai fasilitas surga itu. Nggak punya kartunya. Iya. Mau masuk gedungnya nggak bisa dibuka. Terus apa artinya kita punya? Masuk coba. Aduh, Masya Allah. Apa kata Rasul? Jangan sampai Allah itu mengambil kartu itu, zimahnya itu, awas. Jaminan Allah jangan sampai diambil. Berarti apa? Jangan sampai kita ini tidak sholat subuh. Kalau kita tinggalkan sholat subuh, kemudian diambil jaminannya itu, waduh, celaka ya, celaka, udah celaka, celaka ya Rabbana ya Karim, celaka, celaka benar. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, man ghada ilal masjidi waraha a'addallahu lahu nuzulahu fil jannah kullama ghada auraha. Siapa orang yang pagi-pagi pergi melaksanakan sholat subuh ini, maka Bapak
Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hakikatnya sekarang ini sudah menyediakan hidangan di surga. Pantes ya kalau dulu katanya ini yang mempraktekkan kayak begini ini seperti ahlu sumpah, seperti Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu kalau lapar itu tidak buru-buru nyari makan, tapi dia malah sholat dulu. Itu dia dengan sholat hilang laparnya, bisa kenyang dengan sholat, terasa lapar sholat lagi, sampai 4 hari dia itu nggak makan, sholat aja. Memang nggak ada yang dimakannya lagi kan gitu kali ya. Sholat aja sampai pingsan Pak. Ketika sholat sampai pingsan. Jadi memang fisiknya nggak kuat, mentalnya kuat. Terus orang-orang mengatakan majanin, orang gila ini. Orang gila sih itu Pak. Ini orang-orang gila gitu kan. Allah karim. Tapi Rasul mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma indallah. Kalau saja kamu tuh tahu apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian, pastilah ahbabtum antazdadu faqatan wa hajatan. Pasti kamu ingin nambah-nambah susah kalian, nambah-nambah miskin kalian. Ajib tuh. Ya, kita kan sekarang kan memang tidak tahu sih apa hebatnya sholat subuh gitu kan. Kita tidak tahu. Nih, kita nih kalau setelah sholat subuh nih duduk nih sampai isyraq. Isyraq itu jam 5.40. Jam 5.40, 10 menit lagi. Nah, itu kita ini akan dapat pahala haji dan umroh sempurna, kata Rasul itu. Sempurna. Makanya ya Allah Bapak, kalau kita mengkaji ibadah ini luar biasa. Islam ini bisa dilakukan oleh orang kaya bisa, oleh orang miskin bisa, oleh orang pintar bisa, oleh orang bodoh pun bisa. Bisa sangat. Ini nanti banyak orang-orang yang pergi haji tapi nggak dapat haji. Tapi banyak orang yang tidak pergi haji tapi dapat pahala haji. Jangan aneh. Malah ada hadis niatul mu'min afdalu min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih hebat daripada pekerjaannya. Ada yang begitu nanti. Nanti kan akan ketemu nanti. Masya Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, laisa salatun asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya. Ini. Tidak ada salat yang dianggapnya lebih berat, lebih susah bagi orang munafik adalah salat fajar dan salat isya. Ini kalau mau mengukur diri kita ini, ada nggak kemunafikan di dalam diri kita? Itu aja dulu. Sikol ini berat nggak? Berat nggak kita melaksanakan sholat subuh itu? Ini kalau disebut berat melaksanakan nggak? Hah? Melaksanakan, karena orang munafik itu sholat, cuman sholatnya kusala. Mereka sholat, cuman sholatnya malas. Sholat mereka itu Pak, bukan nggak sholat. Jadi orang munafik itu sholat, cuman sholatnya malas. Dan yang paling berat dirasakan oleh orang munafik sholat itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Pertanyaannya adalah, kita jangan nuduh orang. Jangan Pak, jangan nuduh orang. Ini menjadi tolok ukur. Ada tidak kita ini kemunafikan? Ada nggak dalam diri kita ini munafik?
Ini kalau kita sholat subuhnya susah, berat, berarti ada munafik dalam diri kita. Sebab kalau kita sholat subuhnya kita terus kita jaga, Allah akan kasih baroah, akan kasih kebebasan. Ini bebas, oleh Allah dibebaskan. Satu, bebas dari neraka, baro'atun minan nar. Yang kedua, baro'atun minan nifak. Kita akan dikasih kebebasan daripada neraka, kebebasan daripada munafik. Bapak, dalam hadis yang lain kan munafik yang paling utama itu kalau ngomong kan dusta. Itu. Rasul pernah ditanya, ada nggak kemalasan bagi orang Islam? Ada. Ada. Ada nggak dusta bagi umat Islam? Nggak ada. Jadi kalau dusta itu tidak iman. Oh, Bapak, ini kalau kita mau menjaga ucapan kita ini tidak bohong, bisa meriang gitu Pak. Ini orang yang biasa bohong, nggak bohong sehari aja bisa meriang. Bisa meriang dia. Nah, siapa yang bisa menjaga itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu orang yang tidak berbuat bohong. Mulutnya ini dijaga oleh Allah. Matanya dijaga oleh Allah daripada kemaksiatan. Kupingnya dijaga oleh Allah daripada kemaksiatan. Ini kemampuan itu ada di antaranya ketika kita bisa menjaga sholat. Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kan bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Sholat. Jadi bisa saja Pak, kita ini Masya Allah, ketika kita mau berbohong tidak jadi. Ketika kita mau berbuat maksiat tidak jadi. Ketika kita malas tidak jadi. Kenapa? Karena ini ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maunah Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya ya bisa jadi itu karena kita bisa menjaga syiar-syiar Allah yang diantara utamanya adalah sholat. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kata Nabi, kalau saja orang-orang itu tahu apa yang ada di dalam sholat subuh itu dan sholat isya itu, pasti dia akan mendatanginya walaupun merangkak. Walaupun merangkak. Kemudian katanya, laqad hamamtu an amurul muadzin fayuqima summa amura rajulan ya ummun nasa summa akhudha su'alan min narin fa uharriqa ala man la yakhruju ila salatin ba'd. Kata Nabi ini, aku ini apalah menginginkan, mencita-citakan ada orang disuruh oleh aku ini azan, terus qomat, terus melakukan sholat berjamaah, dan aku ingin menyalakan api, membawa kayu bakar, ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak keluar sholat subuh dan isya. Diperangi ini oleh Rasul, ini diperangi ini. Kalau sampai kita ini tidak sholat. Dulu pernah saya sampaikan, kalau ada orang yang tidak bangun subuh karena tidur, apa katanya? Setan ini mengencingi telinganya. Waduh, kata Syekh Abdul Somad, apa katanya? Ini jadi WC-nya Pak, WC-nya setan. Duh ya Allah, kata Syekh Abdul Somad, katanya WC kita aja udah bau setan, apalagi dikencingin. Bagaimana kalau WC setan? Bau apa gitu ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
apa ya Allah, ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata siapa, Jarir bin Abdullah, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam iz nazara ilal qamar lailatal badr. Ama innakum, kata Rasul, satarawna rabbakum kama tarawna hadha fala tudamun bi ruyatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Bahasa kitanya gini kira-kira, siapa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala seperti jelasnya kita melihat bulan purnama. Tapi jangan sampai nanti kita diartikan kalau begitu Allah seperti bulan purnama. Jangan begitu. Nabi bilang begitu ya. Hati-hati ini. Siapa yang ingin melihat Allah jelas seperti jelasnya melihat bulan purnama. Ini kata-kata ininya aja. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Karena pada hari nanti kaum muslimin ini mukanya ini sangat-sangat berseri-seri. Katanya tidak ada kegembiraan dan tidak ada kenikmatan di surga yang penuh dengan nikmat itu kecuali kita bisa memandang dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Kalau kalian ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan terang, jangan kalian meninggalkan salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Janganlah kalian ini meninggalkan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Karena nanti kita melihat Allah, melihatnya kita di alam kubur. Terangnya itu bukan oleh lampu, tapi terangnya itu oleh amal. Ketika kita sholat sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, maka kita nanti akan terang benderang di alam kubur seperti terang benderangnya siang. Ini iya memang sholat sih, gimana lagi ya tuh. Ya, saya mengajar atau memberikan pengajian mengenai fikih ibadah, ya ibadah yang paling utama kan sholat dulu. Ini kita ngaji sholat, ini belum mulai sholat, ini belum baru pengetahuan persiapan saja. Sebab kita ini punya tugas bagaimana kita sebelum sholat ini kita mengkondisikan diri dulu, menciptakan suasana dulu tentang sholat kita. Kita harus bersih pakaian, kita harus bersih badan. Ternyata membersihkan diri ketika sholat itu ada aturannya. Kita harus namanya mandi, kita harus namanya wudu. Idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum, itu persiapan namanya. Kalau kalian mau berdiri melaksanakan sholat, basuh dulu mukanya, baru persiapan. Terus kita sudah menghadap ke kiblat, kemudian kita mencari waktu-waktunya. Nih baru sampai kepada situ, itu namanya disebut syarat sah sholat. Kita baru sampai situ. Nanti insya Allah kita nanti pertemuan yang akan datang itu baru mulai melaksanakan sholat. Apa dulu yang akan kita bahas? Insya Allah kita akan bahas mengenai azan dulu. Nah, nanti mengenai qomat dulu, harus azan dulu, ya kan? Karena kita ini sedang melaksanakan sholat fardu. Kemudian satu lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat itu bapak-bapak ini ada apa namanya? Ada opersifnya. Kerjanya malaikat itu berganti-gantian. Malaikat itu ada malaikat malam, ada malaikat siang, dan malaikat malam dan malaikat siang itu
kumpul dia, bertemu, yaitu pada sholat fajar dan sholat asar. Rasul menginginkan malaikat itu melaporkan seperti dilaporkannya sholat-sholat kita. Katanya sumaya rujul ladina ya'tuna fikum payas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ini kalau misalkan kita sholat subuh itu ada malaikat sekarang ini, malaikat malam ada, malaikat siang ada. Nanti malaikat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ninggalin berarti yang malam. Malaikat, apa yang kalian saksikan mengenai hambaku nih, penghuni azikra ini, gitu kan? Maka malaikat akan berkata, aku melihat, aku meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Nah, datangnya kapan? Malaikat itu datangnya waktu-waktu asar kemarin. Gimana waktu asar kemarin? Apa mereka yang lakukan itu? Mereka melakukannya adalah dalam keadaan juga sholat. Berarti malaikat bilang, aku datang, mereka dalam keadaan sholat. Maka aku pulang pun mereka dalam keadaan sholat. Maka disebut-sebutlah kita nanti. Sedangkan ini pergantian malaikat itu nggak pernah ganti lagi. Disebut-sebutlah si Anu, aku datang sholat. Ketika pulang dia sholat terus nanti. Nah, malaikat siang pun begitu datang subuh berarti kan? Dia ngelihat, oh ada dia sholat subuh berjamaah. Nanti disebutin sholatnya. Bagus dia sholatnya ada di mana? Di baris terdepan. Pakaiannya juga. Sunahnya juga. Pakai siwak juga. Nanti dibilangin oleh malaikat itu. Gimana kalau dia sholat tapi ngantuk sholatnya? Sholatnya ngantuk misalkan, ya kan gitu kan, bisa ini. Nah, ini ceritanya bagus sih, cuman ya kurang enak didengarnya. Kurang enak didengarnya. Nah, disebutnya oleh karena itu disebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, inna Qur'anal fajr kana masyhuda. Ini sholat subuh itu disebut Quran al-Fajr, dan itu termasuk sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Persaksian kita saja, Pak. Persaksian kita saja. Kalau kita meninggal dunia, kata Nabi, disaksikan oleh 3 orang saja, wajabat, maka ia pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita disaksikannya oleh para malaikat? Bahwa ini fulan, ia sedang sholat ketika aku datang. Ini fulan sedang sholat ketika aku pergi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga waktu-waktu sholat, terutama sholat subuh dan sholat isya yang kita bahas sekarang ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah pas jam 5 aja, sekarang jam 6.